Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agus Arif Rahman. Dengan Arif, saya adalah penulis buku pengadaan barang jasa pemerintah. Izin memperkenalkan, ini adalah kedua buku saya yang sudah diterbitkan dan Anda bisa dapatkan di berbagai toko buku dan online shop, ya, buku kerja panduan dokumentasi dari Gramedia dan buku kerja pejabat membuat komitmen, ya, penerbit Renada Media. Anda bisa dapatkan di berbagai online shop. Pada video ini pertama saya memperkenalkan dulu, ya. Ini sekilas kartu nama saya adalah pengelola pengadaan ahli media, ya. Kemudian saya juga ada di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia dan Ikatan Ahli Pengadaan. Kemudian ini sekilas adalah eh, sertifikat kompetensi yang saya miliki, yaitu sebagai ahli muda. Ini adalah item-item kompetensi yang alhamdulillah saya dapatkan. Kemudian ini adalah ahli media, ya. Ini adalah item kompetensi yang alhamdulillah juga sudah saya dapatkan. Nah, berdasarkan kompetensi tersebut, pada video ini izinkan saya berbagi ilmu, dan tidak lupa saya menyampaikan bahwa apabila yang namanya berbagi ilmu adalah ambil bagian yang Anda ingin ambil dan tidak perlu Anda berdebatkan bagian yang Anda tidak setuju. Jadi kadang-kadang saya ditanya kok begini, kok begitu. Prinsipnya kita adalah sharing, ya kawan-kawan semuanya. Saya sharing berdasarkan kompetensi yang saya miliki, ya. Dan intinya adalah ambillah ilmu bagian yang ingin Anda ambil dan tidak perlu perdebatkan bagian yang tidak ingin Anda ambil, karena ini video bukan untuk diperdebatkan. Kita cukup berpikir positif mengisi hari-hari di tengah pandemi COVID-19 seperti ini dengan berbagi ilmu, ya, dengan berbagi pengetahuan. Siapa tahu ini bisa Anda manfaatkan, ya. Oke. Nah, video ini sebenarnya melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu template review. Kalau video sebelumnya untuk pengadaan barang dan jasa lainnya, saya lupa menyampaikan itu, ya. Jadi yang sebelumnya itu pengadaan barang dan jasa lainnya. Kalau yang ini untuk pekerjaan konstruksi, ya. Kalau ini untuk pekerjaan konstruksi, dan ini sekali lagi ini bukan ngambil dari Perlem 9, ya. Ini sengaja saya tulis seperti ini biar kita eh, ada langsung kita perbaiki dari berdasarkan Permen PUPR nomor 7 tahun 2019 dan seterusnya, ya. Jadi kita perbaiki di situ. Nah, template ini merupakan upgrade dari buku saya yang ini, ya. Mungkin belum ada, saya kira belum terlalu lengkap. Ini saya upgrade template ini dan saya taruh nanti di file download template yang ada di buku ini. Dan bagi Anda yang belum memiliki buku ini, nanti ada juga di saya share linknya, ya, di deskripsi channel di video YouTube ini. Oke. Ya, tetap kita sarankan Anda eh, bisa memiliki buku ini untuk menambah referensi Anda dalam bekerja, ya, baik sebagai PPK maupun sebagai Pokja, pejabat pengadaan. Oke, seperti itu. Jadi nanti jangan khawatir, template-nya ada di deskripsi ini, atau saya juga taruh di link download template-template yang ada, sudah memang ada di buku-buku saya. Baik, langsung kita pada prinsipnya kita mengulang lagi bahwa ini adalah review persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan yang kita gabung menjadi satu. Hanya saja ini untuk pekerjaan konstruksi. Nah, kontennya sedikit berbeda, ya, agak berbeda. Ya, karena depannya sama, ya, kurang lebih sama. Kalau memang menggunakan video conference seperti ini, ya sama, ya, pembangunan apa gitu, ya, disebutkan. Nah, ini ada sedikit perbedaan di sini, ya, karena ini ada istilah DD, Detail Engineering Estimate. Jadi yang menjadi bahan baku spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi adalah DED yang diterbitkan oleh EE. Itu sesuai dengan bunyi di Peraturan RKP nomor 9 tahun 2019, ya, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia, bahwa untuk pekerjaan konstruksi diserahkan sepenuhnya kepada Permen PUPR dan disusun berdasarkan Detail Engineering Estimate yang dibuat oleh EE, ya, Engineer Estimate Engineering, ya.
seperti itu. Oke, jadi bahan baku spesifikasi teknis kalau untuk konstruksi lebih enak karena cukup menggunakan dari detail engineering estimate dari konsultan perencana Anda, ya, engineering estimate dari konsultan perencana Anda, kemudian Anda finalisasikan. Anda bisa undang narasumber lain misalnya kalau misalnya untuk lebih mengoptimalkan atau memfinalisasi kualitas spesifikasi teknis seperti tersebut. Nah, video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa uh, untuk pekerjaan konstruksi sekarang sepanjang yang saya tahu adalah istilah RMK, RKS dan seterusnya. Sekarang dijadikan satu dokumen yang namanya spesifikasi teknis, satu dokumen saja. Yang strukturnya Anda bisa lihat di video yang lain ya. Nah, ini kalau konstruksi kurang lebih seperti ini. Enaknya kalau konstruksi, persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis sudah diatur di Permen PUPR 7 2019. Sekali lagi, persyaratan teknis dan persyaratan kualifikasi sudah diatur itemnya di Permen PUPR 7 berdasarkan kualifikasi kecil, menengah, besar. Sebaiknya, saran saya, jangan menambahkan yang di luar aturan. Jangan menambahkan yang di luar yang diatur di PUPR. Jangan. Sudah ikuti saja. Ikuti saja, jangan menambahkan hal yang di luar diatur. Termasuk itu persyaratan teknis juga. Ikuti saja. Anda tinggal kunci kualitasnya berdasarkan item yang sudah diatur tersebut. Mari kita lihat. Nah, ini contohnya. Ini adalah persyaratan teknis, ya. Persyaratan teknis itu yang diatur di Permen PUPR 7 ya adalah mengikuti PUPR 7 ada di situ. Ini contohnya, kalau ini adalah untuk yang kecil ya. Modelnya hanya ini saja. Metode pelaksanaan, jadwal, daftar peralatan utama, daftar personel manajerial, dan dokumen RKK. Ya, 5 ini. Ya, ini adalah persyaratan teknis ya. Metode, jadwal, daftar peralatan utama, daftar personel manajerial, dan dokumen rencana keselamatan konstruksi. Ya. Malah kalau saya terus terang, saya sudah sampaikan di video yang lain tentang konstruksi, metode ini saya lebih senang ini ditetapkan, tidak dikompetisikan. Jadi kita tinggal minta metode ini ditetapkan oleh konsultan perencananya. Jadi ini tidak dipersyaratkan jadinya. Tapi penyedia kontraktor siapapun yang menang wajib mengikuti metode yang ditentukan oleh konsultan perencana. Silakan kalau menggunakan seperti itu. Kalau saya lebih suka seperti itu. Asumsinya adalah konsultan perencana lebih punya waktu untuk menganalisis kondisi, ya, karena mereka pekerjaannya seperti itu ya. Sekian bulan mereka menganalisis kondisi sampai menghasilkan suatu rancangan bangunan, ya, spesifikasi teknis. Itu daripada kontraktor yang hanya punya waktu berapa sekian hari untuk menganalisis spesifikasi dan mengupload harga, ya. Saya berpendapat seperti itu. Tapi silakan, pada prinsipnya adalah gunakan peraturan yang ada di PUPR untuk menentukan persyaratan teknis. Jangan menambahkan yang di luar itu. Oke, kemudian itu ditanyakan izin usahanya apa, SPU-nya ya. Untuk mempersyaratkan SPU nanti kita ada video khusus tentang bagaimana mengevaluasi atau menentukan SPU. Nanti ada khusus sesinya. Kemudian jangka waktu di sini ya. Kemudian ini daftar pekerjaan utama. Di PU daftar pekerjaan utamanya diisi di sini milestone-nya yang sudah ada di DED-nya konsultan perencana yang ditetapkan oleh PPK sebagai spesifikasi teknis ya. Ini tidak saya sengaja tidak saya hapus, ini contoh saja ya. Ini contoh saja pekerjaan persiapan, tanah pasir seperti itu. Kemudian daftar peralatan utama. Jadi ini daftar pekerjaan utama, daftar peralatan utama. Nah, ini daftar peralatan utama, yang utamanya saja. Ya, jadi pada video tentang menyusun spek untuk pekerjaan konstruksi, kita ada yang namanya daftar peralatan utama. Ada banyak peralatan utamanya saja. Nah, di situ dari daftar peralatan dan bahan bangunan itu ditetapkan yang utamanya saja. Minta pertimbangan konsultan perencana. Dari sekian banyak peralatan ini mana yang utama, dan itulah yang dipersyaratkan oleh Pokja. Ya, jadi tidak usah seperti cangkul, linggis, cetok dimasukkan di sini, tidak perlu ya. Ya, tidak perlu. Jadi cukup yang utama. Ini contohnya seperti ini ya, minimolon. Kontraktor harus punya genset minimal sekian watt,
berapa unit, milik sendiri atau sewa, ini tentukan di sini ya, overpass misalnya seperti itu ya. Oke, ini contohnya saja. Kemudian daftar personel manajerial. Daftar personel manajerial. Oke. Ya, jadi kalau yang kecil kita bisa cukup menggunakan minimal D3 saja ya, ini minimal ya. Tapi saya yakin kondisi lulusan yang sekarang ini rata-rata lah ya, personel manajerial kita ya S1 lah rata-rata ya. Seperti itu. Dan cukup manajer proyek, manajer teknik, manajer keuangan, ini minimalnya. Ya. Sekali lagi, ini adalah manajerial. Saya tekankan kata-kata manajerialnya di sini. Ya, manajerial. Ya, yang dipersyaratkan di sini hanya manajerial saja. Ya, seperti itu. Kemudian yang lain-lain seperti tukang listriknya misalkan, tukang-tukang yang lainnya, itu tidak perlu disyaratkan di sini. Karena ini ada manajerialnya saja. Jadi ya, yang selebihnya di sini kita cukup tagih output terakhirnya bangunan, kualitas bangunannya aja, kita sudah seperti itu. Oke. Kemudian tahunnya ya ditentukan di sini, pengalaman kerja berapa tahun ya, ada profesional dan sertifikat kompetensi kerja, dan tentunya ini harus ditulis ada ya. Kemudian di review lagi tentang RKK lah, ini kita bisa berdasarkan spesifikasi teknis di konsultan perencana ya, bisa berdasarkan itu. Contohnya ini ya, untuk pekerjaan ton, identifikasi bahayanya apa gitu, terjatuh, tertusuk paku, terpukul palu, pekerjaan listrik, ini engineering estimate atau konsultan perencana yang digunakan pada paket pekerjaan ini. Kemudian spesifikasi teknis ya, spesifikasi teknis ya, ini pastikan menggunakan yang versi PUPR ya, versi PUPR yang sudah ada di video sebelum video tentang menyusun spesifikasi teknis untuk pekerjaan konstruksi. Pastikan susunannya terdiri dari itu ya, susunannya. Oke, kemudian penyebutan merek ya. Kita ini hanya mengingatkan kembali bahwa spesifikasi bahan bangunan sedapat mungkin menyebutkan merek atau pilihan merek. Saya lebih suka pilihan merek. Misalkan catnya merek ini sama ini. Jangan sebut setara, akan menimbulkan perdebatan pada saat evaluasi dan bisa potensi sanggah ya. Jadi cukup sebutkan pilihan merek yang memang ada di kota tersebut ya, dan yang bagus ya sekalian. Jadi intinya kita menentukan kualitas, brand, bahan bangunan, material itu yang berkelas. Jadi bangun sekalian yang bagus sekalian, tidak usah tanggung ya kan. Dan karena itu tidak dikompetisikan, bahan material tidak dikompetisikan. Sayang kalau dikompetisikan. Kalau misalkan saya tanya, kalau mau saya kompetisikan, dilarang tidak? Ya tidak dilarang kan, memang bunyinya dapat dimungkinkan. Tapi buat saya kok sayang ya, kalau buat saya sayang banget disebutkan hasil sekalian. Oke, ini juga diingatkan kembali bahwa PPK apakah sudah memiliki data dukung perencanaan pengadaan, apakah sudah mengisi formulir identifikasi kebutuhan yang berkaitan konstruksi. Anda bisa lihat di video yang lain tentang perencanaan pengadaan untuk konstruksi, ada contohnya di situ. Formulir perencanaan pengadaan dan formulir identifikasi kebutuhan. Ya, ini hanya mengingatkan saja. Sekali lagi, dalam proses review ini Pokja bukan meminta lampiran-lampiran dibuktikan buktinya mana, tidak, bukan seperti itu. Hanya bertanya dan dijawab seperti itu, dan dijadikan objek. Nah ini kalau khusus tender cepat, nah karena tender cepat konstruksi masih merupakan perdebatan, saya tidak bahas. Nanti kita ada video khusus saja. Tapi ini tetap saya sampaikan di sini biar ada asli di sini ya. Titik kritis ini penting juga, milestone-nya ditentukan, dibahas bersama. Ya, kemudian apakah PSI bisa berdasarkan RAP atau berdasarkan dan atau informasi pasar terkini atau 123 terserah, tergantung kondisi ya, tergantung PPK-nya. Jawabannya apa? Ini juga pertanyaan yang warna kuning, saya juga penting sampaikan ini, khususnya kalau Anda menerima pelimpahan paket pekerjaan di semester 2 atau akhir tahun. Pastikan Pokja menanyakan ini ke PPK-nya. Kalau mereka menjawab dapat selesai sesuai dengan rencana, maka risiko kalau nanti tidak selesai, sudah paling tidak Pokja sudah menanyakan ini, dan nanti kalau diaudit Anda bisa tunjukkan. Ini juga sekaligus pesan untuk PPK.
Kalau Anda menerima paket pekerjaan, malah dapat penugasan paket pekerjaan konstruksi yang di akhir tahun, ya pertimbangkan untuk dihitung cukup tidak waktunya. Kalau tidak cukup, jangan. Atau nanti Pokja-nya akan menanyakan ini, dan ini akan menjadi beban Anda para PPK. Kalau Anda menjawab dapat selesai sesuai rencana. Oke, dan seterusnya PUPR 7. Oke, jadi ini, nah ini persyaratan kualifikasi juga. Pastikan mengikuti PUPR 7 ya. Ini kalau ini contoh pengalaman paling kurang 1 tahun, kecuali untuk perusahaan baru 3 tahun ya, perusahaan baru bisa ikut. Jangan lupa SKP untuk perusahaan kecil, dan SKT nanti ada video khusus tentang persyaratan untuk yang konstruksi ya, untuk supaya kita untuk saling mengingatkan aja. Dan metode hanya ada pilihan harga terendah ambang batas, harga rendah sistem gugur untuk yang pasca kualifikasi. Oke, saya kira seperti itu sharing dari kita. Mohon maaf Anda bisa, bila ada kekurangan, sekali lagi ini adalah template yang tentunya Anda bisa rubah dengan berpatokan pada regulasi yang ada, yang berlaku pada saat ini ya, pada saat Anda membaca video ini. Anda bisa sesuaikan dengan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, pesan terakhir, tidak lupa kita selalu mengingatkan juga untuk diri saya bahwa apapun yang Anda lakukan di pengadaan, jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.